Oke guys, ini video agak miring dikit gara-gara tripod gua sedikit bermasalah. Biasalah, alasan klasik si Yusha main sama tripod nih, lalu dia dismantle alat-alat kecil kayak apa tuh, bolt, paku-paku kecil. Dia suka ngopret-ngopret alat-alat kayak tripod, mainan dia bongkar-bongkar. Ya menunjukkan dia udah mulai menunjukkan ketertarikannya atas dunia kemesinan. Mungkin dia bagus buat jadi seorang insinyur. This is nice. Ini kopi campur coklat serbuk KitKat sama air putih. Tastes like dark chocolate but with less sugar. Maybe lah. Meskipun sebenarnya gue lebih tertarik, lebih berharap Yusha bisa jadi seperti Muhammad Hijab, Ali Dakwah, ya pendakwah-pendakwah internasional tuh. Tapi gue pengen Yusha bisa mendakwah ke orang-orang dari komunitas atau orang-orang keturunan Cina lah. So artinya si Yusha perlu bisa bahasa Mandarin dulu kan, dan itu yang memang sedang kita usahakan. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa masuk SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Dan let's see lah, gua punya cara berpikir bahwa boleh-boleh aja berharap, menuntun anak untuk sesuatu yang positif tuh boleh-boleh aja. Karena itu jauh lebih baik daripada lu merelakan, menyerahkan semua keputusan kepada anak tersebut. Karena let's be real, sometimes we don't even know what we like. We thought we like it, turns out we don't like it that much. Jadi gue pengen kasih Yusha inspirasi, juga motivasi bahwa ini loh role yang atau peran yang sekarang lagi dibutuhin umat manusia. Ini challenge-nya, ini rewards-nya, dan tetap gua nggak mau maksa dia yang harus banget mengejar impian yang gua set, yang gua tanam ke dia. Karena la ikraha fiddin, memang artinya tidak ada paksaan dalam beragama, tapi mungkin kalau boleh-boleh sedikit freestyle kita bisa artikan ya nggak boleh ada pemaksaan untuk mencintai sesuatu, mencintai seseorang, pekerjaan, ya nggak boleh dengan cara diforsir, dengan paksaan, dengan kekerasan. So di video kali ini gue mau ceritain tentang rasa bersalah, penyesalan gue udah teriak-teriak sama Yusha, udah berkata keras, nggak berkata kotor atau kasar, hanya meninggikan suara gue sekeras-kerasnya, dan ini yang paling terkeras selama Yusha hidup. Jadi situasinya adalah saat itu gue lagi capek, dan malamnya gue tetap paksain untuk ngajarin Yusha cara mengeja dalam bahasa Inggris. Dan singkatnya si Yusha beberapa kali gagal untuk coba spelling kata-kata sederhana kayak apa ya, adalah gue paperworknya tuh beli online, dan gue ke-trigger, gue marahin dia kayak kenapa kayak gini aja Yusha nggak bisa, ini gampang, tapi dengan cara yang jauh lebih sinis. Dan si Yusha itu dia sampai gemeter, dan gue yakin banget gue sudah menghancurkan sel-sel baik di dalam otaknya. Dan instead of giving him some inputs, transferring him some knowledge, I destroyed his confidence, his growing cells, of course. Dan gue berjanji kepada diri gue sendiri kalau gue nggak akan lakuin itu lagi. And this is all because of one particular person, ya, yang juga komplain karena Yusha nggak bisa baca. Gue ke-trigger, dan mungkin dia nih juga ke-trigger karena masukan dari guru-gurunya. Entahlah, mungkin cara gurunya menyampaikan itu kurang baik, atau kitanya aja yang memang perlu banyak belajar cara mengatur emosi. Dan to be honest, gak usah ngomongin tentang emotional intelligence dulu. Gue juga harus mengakui kalau gue itu sebenarnya bodoh. Karena bagaimana mungkin gue mengharapkan anak usia 5 tahun, baru 5 tahun si Yusha, Oktober tahun ini dia baru naik 5 tahun, untuk bisa baca, untuk bisa spelling, ya, kata-kata dalam bahasa Inggris yang mungkin hanya bisa dikuasai sama anak kelas 1 SD yang umurnya paling cepat 6 tahun, kebanyakan 7 tahun. Bagaimana mungkin gue mengharapkan Yusha untuk bisa lebih cepat 2 tahun dari anak-anak normal pada umumnya, sedangkan ya gue ngajarin Yusha itu enggak yang terlalu intens banget.
My expectation was just too high. Dan ekspektasi ini toxic karena ekspektasi yang tidak realistis. Harusnya pada saat gue baca teks WhatsApp nih, ya, dari seseorang yang komplain juga karena perkembangan atau skill membaca Yusha yang tidak terlalu signifikan, harusnya gue sebut teing, tapi tetap meruntinkan untuk ngajarin Yusha baca. Karena memang gue sebenarnya pengen banget kalau Yusha bisa segera baca. Gue punya banyak buku, gue pengen ngedoktrin Yusha untuk suka baca buku juga. So the earlier he can read, he will be more prepared to study in the real classroom settings. I want him to be nerd, okay, love reading books, but at the same time also have a good physical body, boleh lari yang kuat, punya stamina yang bagus di atas rata-rata. Ya, itu motivasi gue lah dalam membesarkan anak. Seharusnya sih gue ya biasa aja baca keluhan itu. Gue memang lebay, gue menyesal sangat, dan gue nggak akan melupakan hari itu. Selamanya gue nggak akan melupakan hari itu sebagai bentuk pembelajaran yang paling optimal buat gue untuk bisa lebih menjaga emosi gue dan punya harapan yang lebih realistis, lebih cerdas, sekaligus menjadi orang tua yang lebih bijaksana, lebih penyayang, yaitu hikmah singkatnya lah. Oke, dan sayangnya masalah ini berlanjut sampai ke kejadian-kejadian yang paling tidak menyenangkan. Salah satu kejadian yang paling tidak menyenangkan dalam hidup gua, secara singkat itu merambat ke rusaknya handphone gua, rusaknya baterai mobil, sama alternator mobil. Pokoknya total kerugian gua itu sekitar 4-5 juta karena emosi gua yang nggak bisa gua kontrol, yang sebenarnya sangat-sangat sepele, dan itu semua bisa gua cegah kalau gua punya emotional intelligence yang jauh lebih baik, kalau gua nggak gampang ke-trigger, kalau gua anggap feedback, constructive feedback, bitter feedback itu kayak garam aja, kayak garam pada sebuah makanan, ya lu pakai secukupnya. Kalau kebanyakan lu asin, lu nggak akan makan tuh lauk yang udah lu buat. So, gimana juntrungannya, gimana nih koneksinya bisa sampai ke rusaknya mobil dan handphone gua? Jadi ceritanya gini, setelah selesai belajar, gua langsung sadar kalau gua melakukan kesalahan yang sangat besar, terbesar dalam hidup gua dalam mendidik anak. Jangan lalu lakuin lagi ini kalau lu nggak mau menyesal kayak gua. So, karena gua ada perasaan nyesal, gua mau bikin hati Yusha bahagia lagi, dan gua tahu itu salah satunya dengan cara pergi ke pantai, karena dia suka banget pantai. Anak kecil pasti suka ke pantai. So, gua ajakin dia ke pantai. Kita sampai tuh di pantai, dan udah pasti Yusha mau gue juga ikut berenang di pantai. So, gue udah siapin tuh. Gue beli di Shopee kayak plastik bag yang anti air, oke. Udah gitu gue masukin dalam sebuah plastik lagi. Habis itu di dalam tas selempengan. Jadi gue pikir handphone dan kunci mobil tuh akan sangat-sangat aman, oke. So, kita berenang, main, dan namanya juga pantai kan, nggak yang dalam banget. Pantai itu saat itu apa sih namanya, sedang pasang ya. Kalau surut, air laut itu surut sangat jauh dari pesisir pantai. Jadi ya mungkin cuma selutut gua, atau paling tinggi itu sepinggang. So, kita main di situ selama 2 jam. Habis itu kita mandi, sholat maghrib. Pas mau masuk mobil, remote kunci mobil gua nggak nyala. Gua harus buka manual tuh kan. Pas gua buka manual, lampu emergensinya nyala. Dari awal pantai sampai pulang tuh lampu emergensi nyala. Dan perjalanan kita itu sekitar 1,5 jam. Handphone gue mati dan gue nggak tahu jalan. Gue udah pusing di situ. Gue butuh ketenangan, dan ada si Yusha di samping. Lu tahu sendiri, anak kecil umur 5 tahun, ya kan? Mana bisa dia cooperate dengan diam, duduk diam, nggak ngelakuin apa-apa, ya kan? Apalagi ini anak cowok, udah pasti aktif. Jadi gue udah yang bingung nih gimana mau pulang. Udah gitu sen mobil nyala terus, ya kan? Lampu emergensi nyala terus. Gue takut di stopin polisi. Pasti buat confusion lah buat orang-orang yang di belakang mobil gue kan, kenapa nyala all the time. Dan pada saat yang bersamaan si Yusha juga yang rewel. Jadi tuh gue kayak wah, udah dibebankan dengan banyak banget masalah. Rasanya gue pengen teriak, tapi gue ingat gue pernah melakukan
sebelumnya gue marah-marah sama si Yusha, jadi gue sabar, gue bener-bener berdoa sama Allah supaya gue diberikan ketenangan dan bisa sampai rumah. Gue juga ajak Yusha buat berdoa. Nah setelah berdoa gue langsung fokus apa yang harus gue siapkan supaya make sure ini kita bisa sampai rumah dengan selamat. Gue pikir-pikir dan gue tahu bensin nggak boleh sampai habis lah. Bensin itu harus full tank supaya kalau gue nyasar gue punya bensin yang cukup supaya sampai rumah kan. Handphone gue mati, maka gue harus pegang cash yang cukup supaya kalau ada apa-apa gue minta tolong bayar orang gampang. Jadi kita keluar, langsung gue isi bensin, langsung gue ambil duit cash yang banyak. Lalu karena ini bukan yang pertama kali kita ke pantai, gue pakai logika sederhana kayak gini. Oke, dari pantai ini ke rumah gue akan melewati Putrajaya, habis itu Pucong. Ya udah, maka gue akan fokus ke Putrajaya dulu dan berhasil tuh gue lewatin. Setelah Putrajaya baru ke Pucong. Kalau Pucong gue udah lumayan oke lah. Alhamdulillah nyampe, dan mungkin itu rute yang paling tercepat yang pernah gue lalui dari pantai ke rumah. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah akhirnya gue tidur dengan nyenyak, sesenyak-nyenyaknya. Alhamdulillah. Terus besoknya gue mau servis handphone dong. Pagi-pagi gue ke toko handphone langganan gue, namanya Expert Gadget Pucong. Itu ratingnya luar biasa bagus, hampir 300 review, sekitar 4,8 bintang. Itu nomor 1 handphone service center yang paling gue rekomendasikan di seluruh dunia. Meskipun gue baru mengunjungi Singapura, Indonesia, dan Malaysia dalam hidup gue, tapi ini dia sangat jujur, dia sangat compassion bantuin customernya. Terbukti gue udah berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali ke toko ini, dan sering banget gue digratisin untuk servis handphone. Lebih banyak gue servis di situ secara gratis daripada bayar. Oke, so gue ke situ, dia servis, alhamdulillah nih handphone nyala lagi. Terus gue balik, sebelum gue balik ke rumah gue mau beli lauk dulu. Nah pas gue beli lauk, di restoran gue sadar nih mobile network gue gak nyala-nyala. Gue bingung kenapa, tapi gue pikir udahlah, yang penting handphone udah nyala. Sebelumnya mati total, dicas juga gak bisa, lalu bisa nyala dan gratis. Wah itu udah menang banyak banget gue kan. Ya udah, jadi gue pikir nggak ada masalah lah. Udah beli lauk, kita masuk mobilnya nggak nyala, baterainya kayaknya bermasalah. Gua berasumsi itu baterainya habis, atau ada wiring yang bermasalah yang diakibatkan oleh satu, lampu sen yang nyala selama lebih dari 1,5 jam, mungkin hampir 2 jam, jadi menguras aki atau baterai. Yang kedua, mungkin owner yang pertama, kan gue beli mobil second, owner yang pertama dia settingan mobil dimana kalau ini mobil dibuka secara manual, dia akan mati otomatis setelah beberapa jam. Mungkin ya for security purpose lah, security reasons. Bagus juga sih. Dan sekarang masalah gue adalah mobil nggak nyala, handphone juga nggak bisa terima wifi. Gue bingung mau balik gimana. Ada si Yusha, lagi-lagi anak kecil nih, laki-laki nih, super aktif nih. Ya mungkin dong bisa diam. Ya dia jalan-jalan kan di restoran tuh, di kedai mama itu. Waduh, gua pusing lagi. Ya Allah, kenapa masalahnya ada lagi, nggak beres-beres. Dan sebenarnya sampai hari ini masalah masih ada. Oke, gua minta tolong abang kasir ya, minta wifi, karena gue cek tuh ada wifi tuh di dinding kedainya pun ada wifi, tapi dia bilang tak boleh lah, tak boleh nih bermasalah apa wifi dia, tak tahu lah. Dia orang, kalau menurut gue sih dia orang Bangladesh kan, intinya dia nggak ngasih lah. Dan situ gue cukup kesel juga, karena gue langganan di situ dan gue kira ini orang baik banget. Dan beberapa kali gue memang menjumpai orang-orang dari Bangladesh ini yang kurang, hospitality-nya kurang lah. Ya mungkin salah ownernya juga, salah bosnya juga yang nggak ngajarin nilai-nilai customer service. Satu sisi gue kadang suka kasihan, tapi sering juga gue ketemu orang-orang macam ini yang nggak pengertian, suwe bener. Orang Indonesia lebih ramah. Oke, intinya udah tuh, gue bingung kan ini mau balik gimana. Rumah gue dari restoran tuh sekitar 3 kilo. Bisa sih jalan, tapi gue takut nih mobil nanti diderek, ya kan? So gue bingung, apa gue balikin si Yusha ke emaknya supaya gue bisa fokus ngerjain. Gue orang yang kalau ketimpa masalah, oke, gue bisa menyelesaikan masalah nih.
Oke, dengan berpikir jernih. Tapi gue nggak bisa kalau gue ditimpa sebuah masalah, lalu ada orang lain yang menyumbang masalah. Misalkan lah, gue kan customer service, ya udah pasti dong tiap hari handle komplain dari customer. Kalau customer yang marah-marah, teriak-teriak di telepon, itu gue masih bisa santai, men. Tapi kalau nih customer udah marah-marah di kuping sebelah kanan gue, anak gue juga nangis rewel. Nah, disitu gue yang udah nggak bisa menahan diri. Gue biasanya akan mengeraskan suara, gue mungkin akan teriak. Gue udah coba berusaha untuk bisa lebih mengontrol emosi, tapi memang ini situasi-situasi yang menurut gue sangat-sangat berat, bahkan mungkin untuk kebanyakan orang juga sangat memberatkan. Jadi instead of challenging myself to conquer these two situations contributing to the chaos, gue lebih baik prevent. So ya udahlah, di situ gue nutupin wajah gue sambil tiduran. Gue udah mau nangis sebenarnya, karena nih masalahnya sebenarnya dari hal-hal yang sepele banget. Gue baca WhatsApp, ada orang komplain tentang perkembangan skill membaca anak gue yang ternyata malah merembet ke gue nggak bisa pulang, kan? Karena disebabkan gue merasa bersalah, kita main ke pantai, kunci rumah rusak, mobil gue juga ikut rusak. Gue berdoa sama Allah supaya dimudahkan masalah ini, supaya gue ditenangkan, diberikan kekuatan untuk melalui masalah ini. Alhamdulillah, ada satu orang, kemungkinan sih dari Bangladesh juga, yang jaga di kedai itu, yang gue pikir dia orang yang dari perawakannya nggak terlalu ramah. Ternyata gue salah. Gue minta wifi, dia nggak tahu passwordnya apa. Dia kasih handphone dia ke gua, terus dia tunjukin settingan ke wifi, karena handphonenya bahasa Bangladesh. Dia kasih settingan wifi-nya ke gua, dan dia juga komunikasinya pakai bahasa Melayu itu juga kurang. Intinya adalah dia menyerahkan handphonenya ke gua, dia percaya, terus dia balik lagi ke dapur buat masak. Gila, ini orang like an angel, man. Emang benar-benar diutus sama Allah. Gua habis berdoa, gua tetap gue minta tolong sama penjaga kedai yang lain, minta wifi, dia kasih handphone tuh. Enggak gue yang berdoa, habis itu gue diem aja tiba-tiba orang nyamperin, enggak. Gue tetap berusaha dengan meminta tolong. Dia kasih, terus ya udah, gua view password wifi kan, karena saat itu handphonenya juga terkonek ke wifi kedai. Alhamdulillah, gue jadi tahu passwordnya, connect ke situ. Gue telepon bokap, terus bokap kasih tau lah tips triksnya. Atau bokap, ya udah baterainya cabut dulu supaya nggak lebih bermasalah. Dan hati gue, gimana caranya nyabut baterai, gue nggak pernah. Dan itu juga salah satu kelemahan gue. Kita tuh sebagai laki-laki, mobil ya memang itu sebuah kendaraan, tapi jangan dipikir sebagai kendaraan per se. Itu tuh nyawa. Kalau kata gue, itu tuh nyawa, karena kita bawa mobil kan enggak sendirian doang. Kadang kita bawa anak, istri, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Mobil is part of our life. Jadi kita harus tahu gimana cara menjaga maintenance dia. Kalau ada kerusakan-kerusakan, apa yang harus kita perbuat. Nggak harus yang sedetail sepro montir foreman. Ya kalau gitu lo jadi foreman kan. Tapi hal-hal yang sederhana, kalau yang kata bokap gue tuh, cara buka baterainya dulu supaya baterainya mungkin nggak terlalu panas lah, atau jauh lebih parah, karena kalau dibuka dulu baterainya, dimasukin lagi mungkin mobilnya akan nyala. Akhirnya gue nggak tahu, terus bokap gue, ya udah kalau gitu carilah tukang bengkel di dekat situ, mungkin dia punya jumper. Dia bisa tuh secara singkat memanaskan baterai supaya mobil nyala dulu, dan lu bisa bawa ke bengkel terdekat. Karena gue udah ada wifi kan, dan gue udah konsul ke bokap, gue cek tuh, oh ada bengkel. Alhamdulillah, cuman sekitar 300-500 meter lah gue jalan ke situ, ketemu abang, orang Melayu juga. Gue minta tolong, alhamdulillah nih abang-abang juga baik. Jadi dari bengkel dia naik motor ke mobil, ke parkiran mobil yang di kedai mama nih. Kan gue parkir mobil di kedai mama. Jadi dia bawa jumping starter apalah tuh nama bahasa Indonesianya. Pokoknya dia masukin ke baterai gue, terus mobil tuh nyala. Ya udah, akhirnya gue bawa mobil tuh langsung ke bengkel dia lagi kan, untuk diganti baterai. Gue habis 360 ringgit, itu mungkin sekitar berapa ya? 1,3 juta.
Alhamdulillah mobil masalahnya udah selesai. Belum, karena tuh mobil gue tinggal, besoknya gue baru ambil. Jadi pas gue ninggalin mobil, karena orangnya bilang baterainya lagi nggak ada, dia harus order dulu. Gue tinggal mobil, gue makan ice cream mix sama si Yusha buat menenangkan pikiran gue. Terus kita balik pakai Grab kan, balik pakai Grab sampai rumah. Apa yang terjadi? Kunci rumah itu nyantol sama kunci mobil yang masih ada di bengkel. Jadi gue sampai rumah, gue harus balik lagi ke bengkel. Handphone gue nggak punya internet dong. Gimana cara gue telepon abang bengkel nih? Jadi gue ke atas dulu, gue tunggu di luar pintu depan rumah gue untuk dapat koneksi wifi, karena koneksi wifi unit nih bisa sampai keluar. Alhamdulillah tuh terkoneksi, dan alhamdulillah nih abang bengkel juga baik banget. Gue bilang, bang, kunci rumah saya tertinggal dekat kereta tuh, boleh saya ambil sekarang lah, sebab saya tak boleh masuk rumah. Dan dia cakap, tak apalah, awak duduk dekat Nilampuri kan, nanti saya hantar terus lah, saya akan datang mungkin dalam 15 menit. Alhamdulillah dia beneran datang, dia kasih kunci rumah gua, dia tunggu di depan security guard house. Akhirnya gue masuk rumah, gue istirahat. Oke, terus apa lagi ya? Oke, the next day gue balikin Yusha ke emaknya, karena biasa kalau udah 3 hari sama gue, entar 4 hari sama emaknya gitu kan. Terus gue pulang macam biasa lah, alhamdulillah gak ada masalah apa-apa. Tapi handphone gue masih nggak bisa connect ke internet ya, mobile network masih nggak bisa. Terus sorenya maghribnya gue sholat maghrib di masjid. Nah disitu udah ada tanda-tanda baterai tuh nyala di mobil dashboard gue. Kenapa nih baterai nyala padahal baru ganti? Ya udah, terus gue sholat maghrib, gue balik lagi ke rumah. Pas kemarin Jumat, gue sholat Jumat, sekarang bukan baterai yang nyala, tapi ya baterai juga, tapi bukan di dashboard, ada di dashboard yang lain lah, seperti aksesoris. Mobil gue Proton Gen 2 tahun 2008. Itu bunyi-bunyi tuh mobil, indikator baterainya. Oh, gue panik kan. Tapi udahlah, gue sholat Jumat dulu. Pas gue selesai sholat Jumat tuh masih bunyi. Ya udah, habis sholat Jumat langsung gue bawa mobilnya. Pas gue bawa mobilnya ke bengkel, kata bengkelnya, oh alternator. Gue bingung alternator tuh apa. Jadi dia bilang, oke, alternator tuh dia macam dynamo, battery yang awak tukar semalam tuh, dia untuk hidupkan kereta saja. Tapi setelah kereta hidup, alternator lah yang akan functionkan semua wiring, kereta tuh boleh hidup. Oh, 460 ringgit, sekitar 1,8 juta. Ya udahlah, gue nggak punya pilihan lain kan. Sebenarnya ini bengkel baru sih gue service mobil ke bengkel ini. Sebelumnya gue punya bengkel langganan namanya Auto Virus. Lupalah, langganan ini juga bagus banget di bengkel. Tapi karena gue udah nggak punya banyak opsi kan, ini mobil bakal mati nih. Gue takut nggak nyampe ke bengkel langganan gue. Ya udahlah, gue bismillah aja lah, gue memang udah nggak punya pilihan lagi. Gue percaya aja lah sama orang ini, dia orang Melayu juga sih. Bismillah aja lah. Ya udah, gue bilang oke, 460 ringgit. Gue balik ke rumah pakai Grab, terus gue kerja, and then dia bilang, oh udah siap mobilnya. Gue balik lagi tuh buat ngambil mobil kemarin sore. Gue bayar kan, pas gue bayar gue ketemu resepsionisnya, cantik juga. Aduh, ini kalau single nih ya, cowok-cowok yang single tuh betul yang orang bilang cowok-cowok single tuh pasti kalau ketemu atau melihat cewek cantik sedikit ya, apalagi muslimah, mikirnya udah nih single nggak nih, bawahnya pengen taruh aja. Tapi ya gue menjaga pandangan gue lihat dia, oh cantik, masya Allah. Udah, habis itu gue nggak yang ngotot lagi, gue melihat kemana-mana juga. Ada juga yang menjaga pandangan gue, kayaknya sih dia yang punya gitu. Maybe lah. Oke, so gue bayar, gue sampai rumah, alhamdulillah. Dan singkat cerita, karena handphone gue masih nggak bisa connect to mobile network, dan gue udah bawa ke phone service center yang sama. Gue bilang ini udah betul, udah bisa hidup lagi, tapi nggak bisa connect to mobile network. Akhirnya dia bersihin lagi. Gue bilang mungkin hardware SIM untuk letak SIM card tuh udah kena air masuk. Oke, so dia lap, masih nggak bisa juga. Dan dia bilang ini mungkin motherboardnya yang kena, kita nggak bisa serviskan, harus dibawa ke IOI Mall Puchong. Terus gue iseng aja, apa ini udah saatnya saya tukar handphone ya? Dia ketawa, mungkin lah bang, sebab memang nih handphone udah 10 kali servis
bro, dia bilang mungkin harganya itu sekitar 500 ringgit, dan servisnya 500 ringgit, tapi kemungkinan kan akan rusak lagi. Jadi gue pikir adalah saatnya gue beli handphone baru. Gue ingat ada teman gue namanya Anita yang 2 tahun yang lalu dia jual handphone, tapi nggak jadi gue beli. Dan baru sekarang nih gue tanya lagi, lu masih jual handphone nggak? Masih. iPhone 7s. Ya udah, gue beli seharga 700 ringgit. Sebenarnya handphonenya masih oke, 7s, iPhone 7s, dan ini pertama kali gue pakai iPhone. Cuman keluhannya itu di baterai, baterainya cepet panas, cepet habis. Tapi gue pikir ya udahlah, ini untuk emergency. Gue pengen sebenarnya masih mau nego karena keluhan di baterai ini. Tapi yaudahlah, ini demi persahabatan, oke, silaturahmi, relasi kita. Gue setujulah dengan harga yang dia kasih kan. Gue sama sekali nggak nego. Kalau dia bukan temen gue, bukan sahabat gue pasti akan nego sih 150 lah. Soalnya kalau di Carousel gue cek yang lain juga harganya 2,5 sampai 300, nggak beda jauh lah, cuma beda 50 ringgit, 100 ringgit. Jadi ya udahlah, gue pikir hitung-hitung mau bantu teman. Alhamdulillah sekarang semuanya udah clear. So far semuanya udah clear sih, semuanya udah betul. Gue menghabiskan uang sekitar 4 sampai 5 juta yang tadi gue bilang. Ya Allah, mudah-mudahan di mobil nggak ada masalah lagi ya Allah. Dan pelajaran yang bisa gue ambil adalah, sorry, gue tadi sempetin tidur dulu, dia baru bangun dan lanjut lagi nge-record. So pelajaran apa yang gue dapat pada kesalahan besar gue saat itu? Yang pertama, sadar diri, pinter dikit kalau ingin mengharapkan sesuatu pada seseorang, terutama kalau orang itu sebenarnya belum siap, belum mampu untuk mewujudkan keinginan lo. Contohnya ya, gue berharap sekali Yusha bisa baca di usia yang paling dini, tapi gue lupa kalau si Yusha ini masih kecil. Belum waktunya untuk dia belajar hal-hal yang rumit kayak fokus belajar, bisa baca. Memang usia dia untuk usia bermain. Ibadah aja belum diwajibin untuk anak kecil. Yang kedua, kalaupun harus kita push anak kita untuk supaya lebih kompetitif, ya lebih kreatif. Gue belajar daripada gue fokus ngedidik Yusha in one sitting, tapi untuk waktu yang cenderung sangat lama, 1 jam 2 jam, dan itu membosankan pastinya. Apalagi buat anak kecil, duduk diem mendengarkan, itu merupakan keajaiban. So separate the study time, buat jadi 2 kali sampai 4 kali mungkin. 30 menit pagi hari, 30 menit siang hari, 30 menit sebelum tidur, total 1,5 jam. And that's probably more effective for Yusha to understand the knowledge they are studying and to retain the input he has obtained from studying. Yang ketiga, untuk gak gampang ke-trigger dengan keluhan atau opini orang, anggap feedback, nasihat seseorang itu ya kayak kita mau nambahin garam ke sebuah makanan. Kita ambil secukupnya aja. Kalau dituangin semua itu ke makanan, maka nggak akan kita makan, kita buang tuh makanannya. Dan yang terakhir, ini mungkin agak jauh sedikit, tapi masih relevan dengan cerita gue hari ini. Kalau kata Simon Sinek, ya dalam salah satu podcastnya, dia bilang gini, we build trust by asking for help. Because in doing so, we show some of our vulnerabilities, and that is how we know someone who will help us when we are in need, someone who can we trust. Ya jangan malu untuk minta tolong. Kayak gue sama pelayan di restoran itu untuk minta tolong wifi, dan gue betul-betul sangat takjub dengan kebaikan hati dia. Apa yang dia udah lakuin ke gue itu sangat-sangat membantu sekali, meskipun it's a very small act, but it helps us a lot. Juga abang montir yang udah nganterin kunci rumah. Perhaps this is also the idea of ikhtiar. We cannot just pray and pray without doing nothing. Kalau gue hanya berdoa aja sama Allah pada saat itu, ya gue akan tetap stuck di restoran. Tapi gue tetap ikhtiar minta tolong sama orang lain. Dan ya ada orang-orang yang males aja, emang pelit aja, bawaannya nggak asik. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Masih ada orang-orang baik yang tidak kita sangka-sangka. So itu aja lah.